Halo, selamat malam pemirsa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menuai banyak kritik perihal sikapnya yang dinilai berat sebelah terhadap paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Hal ini lantaran Bawaslu tidak menindaklanjuti beberapa laporan pelanggaran yang dilakukan paslon tersebut. Bawaslu selalu berkilah dengan mengatakan tidak cukup bukti ketika ditanya mengenai kelanjutan dari laporan itu. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, peringatan untuk Bawaslu. Bersama saya, Afiani Malik. Peringatan untuk Bawaslu. Keberhasilan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai sangat bergantung pada kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara juga bertindak sebagai wasit yang turut menentukan. Dalam pertandingan, bila wasit dinilai berat sebelah atau pasif merespons dugaan pelanggaran yang dilakukan tim tertentu, protes akan muncul dari tim yang merasa dirugikan. Ini yang dilakukan tim pemenangan nasional atau Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin kemarin. Timnas Amin membeberkan sejumlah dosa pemilu yang menurut mereka diabaikan Bawaslu. Kebetulan, hampir semuanya mengarah keberpihakan terhadap tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kebetulan pula sudah menjadi rahasia umum. Paslon tersebut didukung Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berkuasa. Sederet laporan diungkap Timnas Amin, seperti kehadiran Gibran di Silaturahmi Nasional Desa 2023 pada November di Gelora Bung Karno sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian, dugaan kampanye Gibran di tempat pendidikan, tepatnya di pesantren Luhur Al-Sakafah, dan praktik-praktik politik uang. Bawaslu DKI Jakarta memang menyampaikan peringatan ke Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI karena para aparat desa di acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Tapi sebaliknya, sama sekali tidak ada teguran kepada Gibran. Bawaslu dipandang ogah memproses laporan Timnas Amin tentang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengucapkan kata-kata yang mengarah pada dukungan ke Prabowo sekaligus merendahkan dukungan terhadap Amin. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu menyatakannya dalam pidato pada acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Artinya, Zulhas demikian Zulkifli disapa sedang menjalankan tugas sebagai menteri. Pasal 282 Undang-Undang Pemilu tegas menyebut pejabat negara dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Zulhas juga berpotensi melanggar pasal 281 karena menggunakan fasilitas dalam jabatannya untuk mengampanyekan capres yang ia dukung. Belum lagi tentang dugaan pelecehan agama dalam ucapan Zulhas yang juga mendegradasi pasangan Amin. Timnas Amin menilai Bawaslu berat sebelah karena sigap memproses pengucapan pantun oleh Mohaimin alias Gus Imin tetapi lambat dalam indikasi pelanggaran Zulhas. Bawaslu memang tampak melempem saat disodori laporan dugaan pelanggaran pihak pasangan Prabowo Gibran. Nyatanya Bawaslu juga bergegas memproses indikasi pelanggaran dari pantun Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Di awal kampanye, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD sempat pula melaporkan penurunan baliho-baliho Ganjar kepada Bawaslu. Belakangan Timnas Amin juga mengalami alat-alat peraga kampanye mereka di beberapa daerah dirusak. Tindakan perusakan termasuk dalam larangan di Undang-Undang Pemilu, akan tetapi belum tampak tindakan nyata dari Bawaslu. Padahal, Bawaslu juga tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang di dalamnya ada pula kepolisian dan kejaksaan. Semestinya tidak sulit menelusuri pelaku perusakan. Kita perlu mengingatkan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP,
hingga Mahkamah Konstitusi atau MK ialah abdi negara, bukan abdi penguasa. Tanggung jawab mereka menghadirkan kepala negara yang memiliki legitimasi kuat, bukan kepala negara yang terpilih lewat serangkaian kecurangan hingga rawan digugat rakyat. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, peringatan untuk Bawaslu. Sudah bersama saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Mas Arief, Bawaslu sebagai penyelenggara juga sebenarnya bertindak sebagai wasit. Ya. Kurang lebih konklusi yang kita ingin sampaikan, ada tim yang rupanya melihat wasit ini kurang imbang dan berat sebelah. Apa tanggapan dari Mas Arief berdasarkan sejumlah contohnya yang tadi sudah kita sampaikan? Ya, saya sama sekali tidak heran apabila ada pihak-pihak yang menyimpulkan hal demikian. Karena ada beberapa laporan-laporan yang seharusnya sudah bisa mendapatkan tindakan atau diumumkan bahwa itu bisa melakukan pelanggaran administratif atau pidana pemilu, tapi sampai saat ini belum ada pengumumannya. Lalu ada justru kasus-kasus yang insignifikan, malah sudah disidang sampai 5 kali. Dan semuanya itu bermuara pada siapa yang berkuasa gitu ya, atau siapa yang pada akhirnya sedang memegang sebuah kontrol atas dari kekuasaan ini. Sehingga itu yang membuat sekarang publik menyimpulkan bahwa ada berat sebelah, ada keengganan, atau bahkan ada pilih kasih dalam hal penanganan kasus. Peringatan untuk Bawaslu ini dari berbagai contoh yang tadi kita sama-sama saksikan dalam putaran paket informasi dalam editorial. Nah, apa yang mau kita peringatkan bahwa kemudian jika ternyata penyelenggara yang juga adalah wasit bermain tidak adil kepada tim pemain, tim pasangan calon ini, apa dampaknya untuk mereka sebagai institusi dan juga untuk ke depan dari hasil pemilu? Sangat berdampak, Afi. Bagaimana caranya sekarang kalau misalnya para peserta pemilu itu rame-rame merasa bahwa mereka tidak perlu lagi mematuhi berbagai macam regulasi atau peraturan yang terkait dengan pemilu. Itu akan sangat-sangat fatal. Ya, karena ini merupakan salah satu hal yang membuat sekarang Bawaslu harusnya melihat momentum saat ini adalah momentum untuk memperlihatkan bahwa mereka sebagai institusi adalah institusi yang berwibawa, tidak takut kepada siapapun, adil kepada siapapun, dan keras kepada siapapun yang melanggar. Dan itu yang pada akhirnya kita butuhkan dari Bawaslu. Karena apa? Sekarang misalnya salah satu hal yang jelas-jelas dilarang, ya, sebelum masa kampanye ada 8 perwakilan organisasi desa yang diundang oleh Gibran gitu ya, dan oleh acara Abdesi yang mengundang Gibran untuk hadir. Dan seharusnya itu adalah organisasi yang netral gitu ya. Tapi di situ ada pembagian uang transport segala macam. Dan kalau sekarang Bawaslu selalu berkata bahwa kurang bukti. Material, itu saya pikir kurang apa lagi gitu ya. Lalu CFD. CFD itu pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Ini soal bagi-bagi susu di CFD Jakarta ya. Ada peraturannya, Pergub DKI itu melarang menggunakan arena CFD untuk melakukan kampanye. Dan itu kurang apa lagi ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita buktikan bahwa kecepatan Bawaslu untuk memperlihatkan institusi tersebut bahwa institusinya adalah institusi yang adil, itu kita tunggu rame-rame. Dan apabila sekarang Bawaslu sadarnya cepat gitu loh. Ini adalah momentum yang tepat untuk memperlihatkan bahwa mereka bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Baik, Mas Arief, kita ikuti bersama ada sejumlah keberatan atau catatan yang disampaikan oleh tim hukum dari Timnas Amin berikut ini. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disampaikan dengan alat bukti yang lengkap, di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses sebaliknya. Itu kan bentuk komplain ya, dengan adanya sejumlah bukti. Ada hal Bawaslu mengatakan oke, untuk CFD memang tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tapi Bawaslu berkilah bahwa tapi masih diproses kok pelaporan-pelaporan yang lain. Tapi apa itu cukup?
Ya, kita tunggu buktinya saja ya, karena ada beberapa kasus yang bisa diproses dengan sangat cepat. Misalnya pantunnya Gus Imin gitu ya, itu sudah disidang sampai 5 kali gitu ya. Tapi ada beberapa misalnya pertemuan abdesi itu belum sampai sekarang belum ada apapun keputusannya. Lalu ada beberapa hal lagi ya yang pada dasarnya bisa kita lihat apa yang terjadi pada Pak Zulkifli Hasan gitu ya, itu belum ada apapun keputusannya. Itu sudah ada pelaporannya, Mas Arief, soal statement dari Zulkifli Hasan soal mengatakan amin, lalu tahiyat yang menggunakan 2 jari. Itu ada protes dari sekelompok masyarakat dianggap sebagai dugaan penistaan agama. Nah itu saya pikir itu apalagi yang ditunggu Bawaslu. Karena ini kalau misalnya kita tidak mendapati sebuah keputusan pelanggaran pemilu atau pelanggaran administrasi atau pidana pemilu secara cepat, ini akan bergulir dengan sangat liar ya. Kita pernah mendapati sebuah trauma buat bangsa ini pada saat Pilkada 2016 di DKI. Awalnya seperti itu juga gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak merembet ke seperti itu. Dan saya pikir kontribusi dari ketegasan Bawaslu itu amat sangat diperlukan. Ya, baik. Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas salah satu yang lagi viral dan penuh kontroversi di antara masyarakat maupun netizen. Soal video yang viral soal Gus Miftah yang membagi-bagi uang. Berdalih itu sedekah. Tapi apakah itu sedekah atau masuk dalam kategori politik uang? Pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa dan juga Mas Arief, kita lihat sama-sama ini tanggapan dari Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwicaniago, yang mengatakan bisa jadi ada penilaian Bawaslu tersandera oleh kepentingan tertentu. Karena itu Bawaslu harus adil, kita tegaskan di situ. Sebenarnya kalau sistem kuat dan tidak melihat siapa dan jabatannya apa, harusnya dia bisa berlaku adil dan tidak diskriminatif. Maksudnya dia itu adalah Bawaslu-nya. Ini kan juga sudah banyak pihak yang mencoba mengingatkan Bawaslu harus adil, tidak diskriminatif, jangan melihat mereka kan bekerja melayani pemilih, bukan penguasa gitu, Mas Arief. Tapi menurut Mas Arief, apakah itu didengarkan dan bisa kita harapkan perubahan dari profesionalitas dari Bawaslu, Mas Arief? Kalau melihat pace-nya ya, speed mereka, bagaimana mereka menangani kasus yang kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau kadang-kadang bahkan tidak ditanggapi sama sekali, itu merupakan salah satu problem atau kita melihat adanya indikasi problem di mereka. Dan ini merupakan salah satu indikasi awal ya bahwa kita harus bersuara dan kita harus ingatkan. Kita ada di sini fungsinya adalah untuk mengingatkan mereka dan ini merupakan salah satu momen yang baik untuk pada akhirnya kita ingatkan bahwa momentum yang baik adalah di saat mereka sadar dan mereka bisa tegas. Dan saya masih teringat dengan ucapannya salah satu anggota Bawaslu, Pak Fuadi, bahwa mereka sendiri sadar bahwa yang namanya politik uang itu masih akan menjadi salah satu ancaman buat pemilu 2024. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita bisa menganggap bahwa mereka sadar. Dan apabila itu merupakan sebuah kesadaran yang sudah ada di Bawaslu, seharusnya diimplement dong, dilakukan. Dan itu merupakan salah satu hal yang saya merasa bahwa itu merupakan suatu indikasi baik, tapi kok speednya tuh kurang cepat gitu ya. Harusnya lebih digas kurang lagi. Cepat dan kurang adil. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi tugas kita semua untuk mewakili masyarakat, untuk menyuarakan kepada Bawaslu, inilah momentum mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka bukan seperti hal yang ditakutkan. Mas Arief, sempat tadi sebelum jeda kita bahas sedikit soal video viral dari Gus Miftah yang sedang membagi-bagikan uang. Itu juga viral. Kenapa kita angkat ini? Karena banyak sekali netizen yang nge-tag Bawaslu dalam video ini, dalam komentarnya. Ini memang bagi-bagi uang. Namun Gus Miftah berdalih bahwa ini adalah sedekah. Namun amat disayangkan dalam video yang ditampilkan ini ada salah satu peserta yang teriak lalu memamerkan kaos dari Prabowo, bahkan ada statement pilih 02. Nah,
ini kan jadi membingungkan. Ini sedekah atau masuk dalam kategori politik uang? Tanggapan dari Mas Arief seperti apa? Afi, kita tahu politisi ya. Politisi akan memvalidasi berbagai macam peristiwa, berbagai macam ucapan untuk bisa disesuaikan dengan kepentingan mereka. Dan kalau ada seorang politisi yang bilang bahwa ini adalah sedekah, ini adalah suatu hal yang rutin, ini adalah suatu hal yang biasa buat Gus Miftah, oke. Tapi saya atau kita bersama masyarakat lainnya adalah orang-orang yang juga tidak buta gitu ya. Kita tidak terlalu naif untuk tidak memahami gitu ya. Tidak sepolos itulah tidak sepolos itu ya. Dan inilah saatnya kita harus ingatkan kepada para politisi tersebut untuk tidak mempermainkan definisi-definisi yang pada dasarnya memang sudah ada aturannya di Undang-Undang Pemilu 7 2017. Dan apabila itu terus-menerus mereka lakukan, publik pada akhirnya akan melihat bahwa beban ini ada di Bawaslu. Dan di saat Bawaslu tidak bisa melakukan implementasi dari regulasi-regulasi tersebut, ruginya kita semua. Dan ini merupakan salah satu hal yang ingin sekali lagi kita garis bawahi, bahwa stop mempermainkan berbagai macam definisi undang-undang atau peraturan pemilu tanpa melihat substansi yang seperti ini. Dan itu kan kita lihat, kalau Gus Miftah, kita udah lihat berkali-kali dalam berbagai macam event, bahwa dia akan selalu ada di samping atau di belakang Pak Prabowo atau di paslon nomor 2. Jadi kalau misalnya kita lihat aktivitas ini, sekarang kita tanya kepada diri mereka masing-masing, apakah ini tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada tujuannya sama tujuan elektoral, itu saya pikir publik tahulah jawabannya seperti apa. Publik bisa menilai seperti apa, apalagi kemudian amat disayangkan ada orang yang membawa ini, meskipun Gus Miftah mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada yang membawa kaos seperti itu, tapi kesimpulannya bisa dikembalikan kepada publik, apakah memang ini niatan mulia sedekah dikembalikan atau ada kepada publik dan diserahkan kepada Bawaslu. Diserahkan pada Bawaslu, betul. Mas Arief, kita harus kembali jeda. Nanti kita akan bahas termasuk apa komentar dari netizen, dan Bawaslu ini bagian dari Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Sejauh ini bagaimana kinerjanya? Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini polling yang kami lakukan di aplikasi Instagram @MetroTV. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan sederhana. Apakah Anda yakin Bawaslu bisa bersikap netral di pemilu 2024? Jadi di Instagram Mas Arief, netizen Instagram menjawab 57% menjawab tidak yakin. 43% menjawab yakin bahwa Bawaslu bisa bersikap netral. Seperti apa netizen di aplikasi X @MetroTV? Kita simak bersama. Ya, lebih sadis kayaknya, atau lebih jujur ya, netizen di aplikasi X tadi sekitar 90% ya mengatakan 93. Bahwa 93% mengatakan tidak yakin. Ya baik, kita tampilkan kembali ada tanggapan dari netizen yang akan kita bacakan. Baik, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyampaikan bahwa dengerin Bawaslu RI, ini waktunya Bawaslu sebagai lembaga negara pengawas pemilu yang harus tegas. Ini melihat, ini kita menangkap ya bahwa ketegasan Bawaslu ini amat diharapkan dan dinantikan. Bukan hanya lip service semata, tapi memang benar bisa terlihat dari eksekusi di lapangannya. Apalagi Bawaslu masuk bagian dari Sentra Gakumdu. Bagaimana Mas Arief melihat sejauh ini kinerjanya Sentra Gakumdu? Melempemkah atau emang harus digas lagi nih? Kalau kita lihat tadi statistik tadi ya dari X dan Instagram, ya, itu harus moment of truth-nya harus dibalik oleh Bawaslu. Bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi institusi yang bisa diandalkan, reliable gitu, buat rakyat dan buat para peserta pemilu. Dan juga buat kita semua dalam mendapatkan pendidikan politik.
politik. Nah ini yang pada akhirnya kita tunggu. Ya. Dan momentum itu harusnya jadi moment of truth buat Bawaslu, bukan menjadi cacat dari pemilu 2024. Ya. Nah kalau Gakumdu itu juga sekaligus bahwa percuma juga kalau Gakumdu melihat mereka atau dirinya sebagai aparat dari penguasa, bukan aparat negara. Apabila pemahaman itu masih secara salah diimplementasikan dalam hal memilih mana kasus yang akan di speed up, mana kasus yang akan Percepat atau diperlambat, atau tidak ditangani, itu saya kira percuma saja. Jangan sampai Gakumdu atau Bawaslu menjadi salah satu nokta hitam gitu ya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ya, baik Mas Arief, kita harapkan bahwa memang semua pihak bisa bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan harapan. Jadi mereka bekerja ini untuk rakyat, bukan untuk penguasa, bekerja profesional agar pemimpin yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat, bukan malah digugat oleh rakyat. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend, bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.